Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk di dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, lewat firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk semakin mengerti akan kehendak Bapa di sorga. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, kita akan baca 2 ayat. Ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara perhatikan baik. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini merupakan nasihat untuk jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Ini artinya nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan baru satu kali. Dikatakan kerap kali kukatakan kepadamu, artinya sudah berulang-ulang. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Paulus melihat tidak ada perubahan di dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu dia katakan sekali lagi, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Artinya Rasul Paulus melihat tidak ada satu perubahan yang berarti di dalam kehidupan jemaat. Saudaraku, dikatakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang kali, tetapi tidak ada perubahan. Dan itu terbukti. Dikatakan oleh Rasul Paulus, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Nasihat yang sama dikatakan lagi saat ini, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Perhatikan ini, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudaraku, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab kalau mau jujur, seringkali kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, nasihat firman Tuhan yang seharusnya membuat kita mengambil keputusan untuk berubah. Tetapi kita tidak mau berubah. Bahkan kebenaran firman Tuhan itu kita bisa dengar berkali-kali. Berulang kali kita dengar, tetapi kita juga tidak pernah mau mengambil keputusan untuk berubah. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus sebagai apa? Hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa demikian? Karena seharusnya ketika kita berkata kita percaya kepada Kristus, ketika kita berkata kita ada di dalam Kristus, ketika kita berkata bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, maka seharusnya kita berubah. Kita tidak lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, tetapi harus ada perubahan. Sebab firman Tuhan juga berkata, orang yang ada di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita lihat lagi 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan saya sudah membacakan ayat firman Tuhan ini berulang kali. Kalau saudara tidak mau berubah, saya tidak mengerti.
1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu, saudaraku, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini. Saudara sudah mendengarkannya berulang kali. Persoalannya, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini berulang kali, pertanyaannya sekarang, apakah saudara sudah mengambil tindakan untuk berubah, meninggalkan cara hidupmu yang lama, dan hidup sama seperti Kristus telah hidup? Sebab kalau saudara tidak mau berubah, kalau saya tidak mau berubah, kalau kita tidak mau berubah, maka saat ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita hidup sebagai seteru salib Kristus. Kita tidak menghargai pengorbanan Kristus. Kita tidak menghargai karya penebusan yang telah dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya dari cara hidup kita saat ini, perhatikan cara hidup kita saat ini, kita sedang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan saudaraku, orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, apa yang firman Tuhan katakan tadi, kalau kita lihat lagi, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Saudaraku, Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini sambil menangis. Kenapa? Karena Rasul Paulus tidak ingin pada akhirnya setelah berada di balik kematian, jemaat-jemaat yang ia layani ini pada akhirnya terbuang ke dalam kebinasaan. Kenapa terbuang ke dalam kebinasaan? Karena hidup sebagai seteru salib Kristus. Orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus artinya orang yang menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa demikian, saudaraku? Karena orang-orang ini lebih memilih untuk hidup secara duniawi. Saudaraku, inilah yang membuat Rasul Paulus berulang kali menasehatkan jemaat. Sebab sekalipun sudah berulang kali dinasehatkan, tetapi cara hidup jemaat tidak pernah berubah. Begitupun dengan hidup kita. Sekalipun kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan berulang kali, tetapi cara hidup kita pun tidak pernah berubah. Kita terus mau hidup secara duniawi. Firman Tuhan katakan apa, saudaraku? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perhatikan itu. Jadi kalau sekarang kita memeriksa hidup kita secara pribadi, saudaraku, dan ternyata yang kita temukan, pikiran kita masih terus diarahkan atau ditujukan kepada perkara-perkara duniawi, kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Kita tidak dapat menghindari akan hal itu, karena firman Tuhan berkata begitu. Saudaraku, jadi kalau kita saat ini masih hidup, mengingini kesenangan-kesenangan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, hanya ini yang kita kejar, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kesudahannya ialah kebinasaan. Saudara tinggal memilih. Saudara mau berubah, kita mau berubah, atau kita mau binasa di kekekalan nanti. Saudaraku, kalau saya berbicara seperti ini, mungkin sebagian kita akan berpikir, keras sekali kebenaran firman Tuhan ini. Tidak, ini standar hidup orang percaya. Kita tidak bisa hidup lagi secara duniawi kalau kita berkata kita sudah ada di dalam Kristus, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, kalau kita berkata kita sudah ditebus oleh Kristus, maka hidup kita harus sama seperti Kristus. Ini standar hidup orang percaya, tidak dapat ditawar, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, tidak dapat ditawar. Banyak orang percaya yang berkata, mana mungkinlah kita bisa hidup sama seperti Kristus. Saya hanya mau berkata dengan jujur saat ini, kalau saudara tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudara akan binasa di kekekalan. Karena apa?
Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kita hidup secara duniawi. Hidup secara duniawi berarti hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidup sebagai seteru salib Kristus sama dengan menjadikan diri kita musuh Allah. Karena apa? Karena kita terus memilih untuk bersahabat dengan dunia, mencintai dunia, bergaul dengan dunia, ya. Padahal firman Tuhan katakan, Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau kita menjadi musuh Allah, apakah kita layak diterima di dalam kerajaan Allah? Mari kita jawab ini secara pribadi. Apakah kita layak diterima di dalam kerajaan Allah kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah? Saudaraku, ketika kita ditebus, itu artinya kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita sudah harus hidup seturut kehendak Allah. Sebab kalau kita tidak hidup seturut kehendak Allah, berarti kita hidup sebagai seteru salib Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus sadar ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, sekalipun itu terdengarnya begitu keras, kita harus berani bertindak, mengambil keputusan untuk berubah. Sebab jika tidak, masa depan kehidupan kita di kekekalan sedang terancam. Artinya saudara dan saya sedang terancam terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus menyadari akan hal ini karena sebenarnya kita ini bukan berasal dari dunia ini. Orang yang berada di dalam Kristus bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kita bukan di dunia ini. Kalau kita melihat lagi Filipi pasal yang ketiga tadi, lalu kita membaca ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu kita harus sadar akan hal ini, lalu kita memeriksa hidup kita, supaya ketika Kristus datang sebagai juru selamat, Kristus menemukan di dalam kehidupan kita pribadi yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini sebagai manusia. Itu yang ingin Tuhan temukan. Tuhan ingin menemukan kita serupa dengan Dia. Tuhan ingin menemukan kita sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Dan tentu untuk menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, kita harus berjuang. Nah, untuk berjuang ini kan tidak gampang, karena selama ini kita sudah terlanjur memberikan hidup kita, diri kita terikat dengan kehidupan dunia. Kita sudah terlanjur jatuh cinta kepada dunia, bersahabat dengan dunia ini, saudaraku. Padahal apa yang firman Tuhan katakan? 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua. Kalau kita melihat ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, kita baca, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, perhatikan baik, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan saudaraku, jadi yang akan bertahan sampai hidup di kekekalan hanyalah orang yang mau hidup melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang hidup mengikuti kehidupan dunia, atau yang sama seperti Rasul Paulus katakan tadi, hidup secara duniawi, maka kesudahannya adalah
kebinasaan. Dan saya mau katakan, saya mau ingatkan, saya mau tegaskan kepada kita semua, kalau kita masih tetap hidup secara duniawi saat ini, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Dan tidak diterima di dalam kerajaan Allah berarti kita akan masuk ke dalam kengerian yang sangat dahsyat, di mana kita akan terbuang ke dalam api neraka di kekekalan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan berulang kali, saya mau katakan dengan tegas, bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.